Bu Eli dikabarkan atau diisukan menikah dengan berondong ya. Gimana pendapat dari spiritual? Terlepas kini ia dan tiga anaknya hidup dalam sorotan publik ya guys. Uang donasi dari Nia Kurniasari, anak kedua yang meninggal karena kasus ruda paksa jadi sorotan. Ketakutan uang donasi digunakan untuk kepentingan Bu Eli dan suami mudanya. Jika benar, apakah mungkin jika Bu Eli ya hanya membuat konten endorse, namun ya banyak netizen yang meragukan itu ya dan meyakini memang hal itu beneran terjadi. Ya karena nggak logis aja seorang wanita yang tua disandingkan dengan pria yang muda gitu ya. Jadi ini jadi kontroversi yang baru dan keraguan netizen terhadap pernikahan ini pun 50-50, ada yang percaya, ada pun yang meragukan gitu ya. Meskipun sudah dikatakan diklarifikasi katanya cuman endorse gitu ya. Ya, jadi ini saya sudah merangkum ya guys ya 10 poin penting terkait kasus Bu Eli dan pernikahannya dengan pria lebih muda ya. Ya, dari aspek spiritual dulu ya, saya ingin menyampaikan ya secara agama menikah dengan pria lebih muda itu tidak dilarang. Tetapi niat dan tujuan pernikahan harus dilandasi dengan keikhlasan dan tanggung jawab. Nah ini keikhlasan dari kedua belah pihak ya, dari keluarga Bu Eli juga ya, keikhlasan. Apakah keluarga ya anak-anak Bu Eli itu ikhlas jika Bu Eli dikabarkan diisukan menikah lagi, apalagi dengan pria yang lebih muda gitu. Mungkin mudanya itu hampir sama ya sama kakaknya Sinia ya, yang lebih besar ya. Mungkin agak terpaut beberapa tahun gitu ya. Tapi apakah ikhlas keluarganya? Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan lagi anak, tetapi ibu ya. Ibu bagaimana nanti ketika dia menikah gitu ya. Dia ini masih bertanggung jawab, masih peduli, masih bisa adil ya dengan anak-anaknya yang masih ada 3 orang ini gitu ya. Nah, apakah suami barunya juga bertanggung jawab? Lah, contohnya aja kalau lelakinya atau suaminya Bu Eli yang baru kemungkinan nanti ya gak bekerja, bagaimana dia mau bertanggung jawab? Gitu ya, itu satu poin penting. Jadi pernikahan itu sah dan tidak dilarang jika menikah orang yang lebih muda, pria yang lebih muda, jika didasari dengan dua, yaitu keikhlasan dan tanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua ya dari 10 poin penting adalah sorotan publik. Kehidupan Bu Eli dan anak-anaknya terus menjadi perhatian masyarakat terutama setelah pernikahannya yang kontroversial. Ini jika benar ya pernikahan itu terjadi. Ya, jadi netizen itu malah melihat ya kondisi dan nasib anak-anak Bu Eli. Ya terutama si bungsu ya, si Mayang ya yang paling kecil. Nah, apa yang di sini yang menjadi perhatian masyarakat ya terhadap pernikahan itu, takutnya tadi tuh ya uang donasi dipakai digunakan untuk hal-hal yang ceroboh gitu, sehingga uang yang harusnya bisa untuk pendidikan sang adik gitu ya, adik Nia, itu malah gak bermanfaat atau terbuang sia-sia. Ya bisa saja kan dia berdalih ini harus kita kembangkan, harus buka usaha. Ya usahanya kalau belum pengalaman terjun ke situ ya itu namanya coba-coba. Peluang sukses dan kegagalan itu 50-50 gitu. Apalagi angkat-angkat tai ayam, waduh bahaya sekali ya. Jadi yang ketiga adalah isu uang donasi. Untuk publik mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang dikumpulkan setelah meninggalnya Nia Kurniasari akibat kasus ruda paksa. Jadi di media sosial sendiri ya guys, kalau kita kita ketik di Google itu ada isu katanya digunakan untuk keperluan pribadi sang ibu. Ada juga membeli tas yang harganya mahal, itu kan sempat viral. Dan ini tidak bisa ditutup begitu saja, tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Karena ini uang donasi ya Bu ya, Bu Eli. Ini uang donasi dan penggunaannya harus terpantau publik ya. Jangan terlalu mencolok juga gitu. Dari isu tas kemarin bernilai luar biasa mahal. Kemudian isu kedua adalah pernikahan dengan berondong.
itu udah nggak itu lagi ya. Itu sebetulnya membuat netizen itu jadi simpatiknya kurang gitu ya. Yang keempat adalah kecurigaan terhadap suami muda. Ada kekhawatiran bahwa pria yang dinikahi Bu Eli hanya ingin memanfaatkan harta atau donasi yang diterima. Ya itu sah-sah saja pandangan seperti itu ya guys ya. Dan itu mungkin saja gitu, bagaimana seorang pria muda menikah dengan wanita tua juga, mohon maafnya gini, nggak cantik banget, nggak cantik, bukan nggak cantik banget ya, nggak cantik gitu. Nah ini kan dipertanyakan netizen juga nggak bodoh gitu, melihat nih pria tujuannya sayang apa ada yang lain gitu. Nah itu dulu gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dugaan penyalahgunaan dana. Netizen takut bahwa uang donasi yang seharusnya untuk anak-anak almarhum justru dipakai untuk kepentingan pribadi dan suami muda Bu Eli. Nah ini dia ya, penggunaan kepentingan pribadi yang nggak ada sangkut pautnya, yang melanggar cita-cita mulia daripada Nia sendiri gitu. Nia ingin sekolah. Nia kan donasi ini banyak kan karena tujuan mulianya si adik kita almarhumah Nia gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya dipakai untuk pernikahan, ya bisnis dan lain-lain yang resikonya juga besar, ya sama dengan mengecewakan para donatur kalau menurut saya seperti itu. Yang keenam adalah pembelaan Bu Eli ya. Bu Eli mengklaim bahwa dirinya mendapat penghasilan dari endorse dan bukan dari uang donasi yang diberikan masyarakat. Ya boleh-boleh saja gitu. Jadi gini, boleh Bu Eli mengklaim menikah gitu dari uang endorse gitu ya. Ya, banyak endorsean masuk kemudian dikumpulkan ini untuk uang nikah. Boleh saja. Tapi kan Bu Eli terkenal dibangun sama meninggalnya Nia ya. Karena cita-cita mulianya dia, karena apa yang dialami dia gitu. Jadi terlahir dari duka cita. Jadi jangan kemudian dapat uang merasa diri sendirilah ini yang berjasa gitu. Enggak gitu. Tetap dari Nia juga, Bu. Nah, jadi kalaupun dapat duit endorse ya digunakan untuk memperbaiki kehidupan yang sebelumnya carut marut gitu. Nah, lebih memastikan lagi, kumpulin duit banyak-banyak. Pendidikan mahal, Bu, gitu ya. Pendidikan sangat mahal. Ya. Kemudian yang ketujuh ya, sikap netizen yang meragukan. Meskipun ada pembelaan dari Bu Eli, banyak netizen yang masih tidak percaya dan mempertanyakan keabsahan penghasilan tersebut ya, atau pernikahan tersebut. Ya, banyak netizen yang percaya antara Bu Eli beneran menikah, kemudian menutupi bahwasanya kalau ini diiyakan, dibenarkan, maka ini akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya, emang seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak benar kan di pernikahan itu. Yang kedelapan adalah dampak pada anak-anak ya. Anak-anak almarhumah ya, adik-adik ya, atau saudara-saudara dari almarhumah Nia ya, kemungkinan terkena dampak psikologis dan sosial atas keputusan pernikahan sang ibu. Ya jelas lah, ini jelas, ini nggak bisa ditutupin lagi. Jadi Bu Eli ya pentingkan juga kepentingan anak-anak gitu ya. Jangan kepentingan pribadi, tapi juga anak-anak ibu ya yang saat ini berada satu rumah, satu atap sama ibu gitu ya. Ya, kemudian ada 9 ya, tuntutan transparansi. Masyarakat meminta adanya kejelasan terkait penggunaan dana donasi agar tidak ada penyalahgunaan dan manipulasi ya. Ya, ini karena uang donasi, Bu. Ya wajar lah kalau misalnya masyarakat meminta kejelasan, transparansi penggunaan uang tersebut gitu ya. Ya. Yang terakhir adalah pentingnya klarifikasi publik. Untuk meredam spekulasi, Bu Eli sebaiknya memberikan bukti transparan mengenai sumber penghasilan serta pernikahannya dengan pria muda ini. Ya harus klarifikasi, Ibu harus ngomong di depan layar langsung. Ya, dan kemudian gini, kalau udah klarifikasi juga jangan memunculkan ya berita-berita terbaru yang kontroversial gitu ya. Harus menjaga sikap karena Ibu dikenal dari seorang Nia yang punya cita-cita mulia gitu ya, yang meninggal secara tragis gitu loh. Jadi itu histori yang nggak boleh dilupakan Ibu, kecuali Ibu ikut Got Talent gitu kan, ikut ajang pencari bakat, kemudian Ibu terkenal ya Bu, terserah mau beli mobil mewah, mau nikah dengan berapa orang itu terserah gitu. Tapi histori Ibu itu kan nggak seperti itu. Ya mungkin sampai situ aja dari saya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Bu Eli. Semoga ini jadi renungan bersama, tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi ini sudah menyebar luas di tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.